tugas ini merupakan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu dosen termodinamika dasar, yaitu Ibu Nailul Atifah, STMN. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama. Apa sih termodinamika itu dan apa ilmu termodinamika? Termodinamika sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu termos dan juga dinamik. Termos sendiri berarti panas, sedangkan dinamik berarti perubahan. Sedangkan menurut pengertiannya, ilmu termodinamika adalah ilmu atau kajian tentang usaha untuk mengubah kalor atau panas yang terjadi akibat perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Kalor yang dimaksud di sini sama halnya dengan energi potensial, kinetik maupun kimia. Atau jika didefinisikan, kalor merupakan energi panas yang dimiliki oleh suatu zat. Sedangkan energi yang dimaksud di sini adalah suatu energi yang dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, baik itu melalui proses alami maupun rekayasa teknologi. Namun pada dasarnya, energi di alam semesta ini bersifat kekal ataupun tetap. Jadi, ketika energi berubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, baik melalui proses alami maupun rekayasa teknologi, dalam perubahan tersebut tidak menyebabkan adanya pertambahan maupun pengurangan pada energi tersebut. Kita masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya. Dalam ilmu termodinamika, kita akan mengenal dua istilah, yaitu ada sistem dan juga ada lingkungan. Apa sih sistem itu? Kenapa lingkungan itu? Sistem adalah suatu kumpulan benda yang sedang kita tinjau atau kita amati. Sedangkan lingkungan adalah faktor-faktor yang berada di luar atau di sekeliling dari sistem yang kita amati. Lalu bagaimana contoh dari sistem dan lingkungan tersebut? Contoh dari lingkungan dan sistem tersebut saya contohkan sebagai ban mobil atau ban motor yang berjalan di atas jalan raya. Lalu di mana letak sistem dan di mana letak lingkungannya? Letak sistem pada contoh yang saya berikan tersebut terletak pada tekanan udara pada ban tersebut, di mana kita mengamati tekanan udara di dalam ban tersebut. Sedangkan lingkungannya atau faktor di sekeliling atau di luar dari sistem tersebut itu adalah karet ban tersebut dan juga aspal jalan raya. Bagaimana? Cukup jelas kan? Kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Peran ilmu termodinamika pada dunia engineering. Kali ini saya akan memberikan beberapa hal contoh penerapan ilmu termodinamika pada dunia engineering, seperti turbin, kompresor, teko pemanas air elektrik, PLTU, siklus Rankine, dan juga mesin diesel. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengambil satu contoh untuk kita dapat pahami secara bersama penerapan ilmu termodinamika pada alat-alat tersebut. Saya mengambil contoh siklus Rankine, di mana pada siklus Rankine ini terdapat pompa, boiler, turbin, dan juga kondensor. Lalu bagaimana penerapan ilmu termodinamika pada siklus Rankine? Penerapannya itu seperti fluida yang berupa air jernih masuk ke dalam pompa untuk kemudian diekspansi. Pada saat ekspansi ini, fluida kerja tersebut mengalami kenaikan suhu. Pada saat mengalami kenaikan suhu, fluida tersebut masuk ke dalam boiler, yang kemudian di dalam boiler tersebut fluida akan dipanaskan, dan ketika dipanaskan tersebutlah fluida akan berubah menjadi uap. Ketika berubah menjadi uap tersebut akan masuk ke dalam turbin. Ketika dalam turbin ini, uap tersebut atau fluida tersebut akan menjadi penggerak blade turbin. Ketika menjadi penggerak blade turbin, fluida atau uap yang tadi masuk ke dalam turbin akan mengalami penurunan tekanan maupun suhu yang diakibatkan karena dia harus memutar blade pada turbin di sini. Setelah melalui turbin, dia akan masuk ke dalam kondensor. Pada saat masuk ke dalam kondensor, dia akan mengalami proses kondensasi di mana uap pada fluida tersebut akan diubah menjadi embun. Setelah menjadi embun, siklus yang sama atau proses yang sama akan kembali berulang, baik dari pompa sampai masuk lagi ke dalam kondensor. Kemudian, dalam ilmu termodinamika kita mengenal berbagai macam sistem. Sistem tersebut ada sistem terisolasi, sistem tertutup, dan juga sistem terbuka. Apa sih pengertian dari masing-masing sistem tersebut? Sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan di mana terjadinya transfer energi maupun materi baik dari lingkungan ke sistem maupun dari lingkungan ke sistem maupun dari sistem ke lingkungan. Contoh dari sistem terbuka tersebut adalah ketika kita memanaskan air pada panci, maka akan terjadi transfer energi maupun materi pada panci tersebut.
Ilmu termodinamika, kita juga mengenal beberapa sistem, yaitu ada sistem terisolasi, tertutup, dan juga terbuka. Sistem terbuka sendiri adalah suatu sistem yang memungkinkan adanya transfer energi maupun materi, baik dari lingkungan ke sistem maupun dari sistem ke lingkungan. Contoh dari sistem terbuka ini adalah ketika kita memanaskan air menggunakan panci yang terbuka. Dengan contoh tersebut, memungkinkan adanya transfer energi maupun materi pada panci tersebut. Transfer energi maupun materi pada panci tersebut dapat ditransfer ke lingkungan melalui uap air yang dihasilkan. Dan kita akan membahas sistem tertutup. Yang dimaksud sistem tertutup di sini adalah suatu sistem di mana sistem tersebut memungkinkan adanya transfer energi namun tidak dengan materinya. Contohnya, kita masih menggunakan contoh yang sama, yaitu ketika kita memanaskan air menggunakan panci. Namun kali ini panci tersebut kita beri penutup. Nah, penutup inilah yang menjadi penyebab mencegahnya materi tersebut dapat ditransfer dari panci ke lingkungan maupun dari lingkungan masuk ke dalam panci. Walaupun demikian, transfer materi tidak dapat terjadi, transfer energi masih bisa memungkinkan terjadi. Terakhir, sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah suatu sistem di mana pada sistem tersebut tidak memungkinkan terjadinya transfer energi maupun materi baik dari lingkungan ke sistem maupun dari sistem ke lingkungan. Namun pada kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar terisolasi, karena serapat apapun pembatas antara sistem dengan lingkungan masih memungkinkan terjadinya transfer energi maupun materi. Contoh dari sistem terisolasi ini adalah ketika kita memasukkan air ke dalam termos, baik itu air dingin maupun air panas, termos tersebut akan menjaga atau mencegah terjadinya pertukaran energi maupun materi baik dari termos ke lingkungan maupun dari lingkungan ke dalam termos. Bagaimana? Mudah-mudahan penjelasan saya dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Silakan. Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aldi Persetia dari kelompok Macan Tutul. Di sini saya akan menjelaskan hukum termodinamika 1. Di mana hukum termodinamika 1 itu berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah ke dalam bentuk energi yang lain. Jumlah total energi selalu kekal, atau dengan kata lain, total energi terlibat pada awal sama dengan jumlah energi pada akhir proses. Hukum 1 pada sistem tertutup. Perubahan energi yang terjadi pada sistem tertutup sama dengan selisih antara energi yang masuk ke dalam sistem dengan energi yang dikeluarkan oleh sistem. Misal, pada mesin silinder piston yang berisi udara seperti pada gambar seperti ini. Sistem udara semula memiliki energi awal E1 mendapat panas dari lingkungan sebesar Q. Ini mendapat panas sebesar Q ya, benar. Panas tersebut menyebabkan kenaikan temperatur molekul-molekul udara di dalam piston. Kenaikan temperatur ini menyebabkan gerak molekul udara semakin cepat, yang akhirnya akan meningkatkan tekanan pada udara tersebut. Tekanan udara ini akan menimbulkan gaya yang menekan piston silinder sehingga menyebabkan piston ini bergerak dari posisi awal 1 ke posisi kedua. Gaya gerak piston inilah yang merupakan energi yang dikeluarkan oleh sistem berupa kerja W. Sistem udara dalam piston ini akhirnya memiliki energi sebesar E2. Berdasarkan hukum termodinamika 1, proses ini digambarkan dengan persamaan perubahan energi sistem sama dengan energi masuk dikurangi energi keluar, atau E2 dikurangi E1 sama dengan Q kurangi W. Energi yang terkandung di dalam sistem mencakup energi potensial EP, energi kinetik EK, dan energi internal U. Maka persamaan 2.1 menjadi EP2 ditambah EK2 ditambah U
ditambah energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 ditambah energi internal 1 sama dengan Q kurangi W. Sampai energi atau menjadi energi potensial 2 dikurangi energi potensial 1 ditambah energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1 ditambah energi internal 2 dikurangi energi internal 1 sama dengan Q per W. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Setiawan, jurusan Teknik Mesin Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah termodinamika 1. Nah, termodinamika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang energi, bentuk, dan transformasi energi serta interaksi antara energi tersebut dengan materi. Nah, energi sendiri didefinisikan sebagai untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Akan tetapi dapat berubah bentuk konversi dari bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Energi terbagi menjadi dua macam. Nah, yang pertama adalah energi yang tersimpan. Energi ini merupakan energi yang tersimpan pada suatu materi yang mencakup A adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu materi karena posisi ketinggian. Nah, di sini saya sudah menulis sebuah rumus energi potensial. Semoga terlihat. Bisa dilihat energi potensial rumusnya adalah M kali G kali Z. Nah, di mana laju aliran per satuan waktunya adalah EP bintang sama dengan M bintang kali G kali Z. Di mana EP adalah satuannya Joule, EP bintang adalah Watt, kemudian M massa adalah satuannya kilogram, kemudian percepat melaju aliran massa adalah kilogram per sekon yang M bintang tadi. Nah, sementara G adalah percepatan gravitasi yaitu meter per sekon dan juga Z adalah ketinggiannya. Kemudian yang B adalah energi kinetik. Nah, energi kinetik adalah energi yang memiliki suatu materi yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Di sini adalah rumus energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Bisa dilihat ya. Nah, sementara laju aliran energi kinetik persamaan waktu dengan ini dinyatakan dengan EK bintang sama dengan setengah M bintang kali V kuadrat. Yang membedakannya adalah yang M tadi adalah massa benda, sementara M bintang tadi adalah laju aliran massa. Bisa dilihat ya. Oke, dan sementara V sendiri adalah kecepatan gerak benda dengan satuan meter per sekon. Dan selanjutnya untuk yang C adalah energi internal. Nah, energi internal adalah energi yang dimiliki suatu materi karena aktivitas gerakan dan konfigurasi dari molekul-molekulnya. Gerakan molekul ini dipengaruhi oleh suatu suhu atau temperatur. Nah, dengan gerakan molekul ini dipengaruhi oleh suatu suhu atau temperatur. Nah, dengan demikian energi internal juga dapat diartikan sebagai energi suatu materi karena suhu yang dimilikinya. Nah, untuk yang D adalah energi aliran yang terdapat juga energi entalpi. Untuk energi aliran sendiri adalah energi yang dimiliki suatu fluida yang mengalir karena memiliki tekanan dan juga volume tertentu. Nah, energi aliran persatuan massanya adalah sebesar P kali V, di mana P sendiri adalah tekanan fluida dan juga V adalah volume spesifik. Nah, volume spesifik ini adalah volume persatuan massanya. Nah, bisa kita lihat rumus dari energi aliran ya. Nih, energi aliran adalah E plus sama dengan EP plus EK plus U. Nah, U sendiri adalah energi aliran yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, rumus sama dengan M kali G kali Z plus setengah kali M V kuadrat plus M kali U. Ya. Nah, kemudian jika dinyatakan dengan dalam persatuan massa menjadi E sama dengan EP plus EK plus V
sama dengan G kali Z plus setengah kali V kuadrat plus U. Nah, sedangkan energi yang dimiliki oleh benda yang mengalir, ini rumusnya, rumus yang energi yang mengalir adalah E plus PV, maka persatuan masanya adalah E plus P kali V. Dinyatakan dalam persamaan menjadi E plus PV sama dengan G kali Z plus setengah dikali V kuadrat plus U energi aliran dan plus PV. Nah, jumlah energi internal dan energi aliran pada satu massa tertentu disebut sebagai entalpi. Nah, entalpi biasanya dilambangkan dengan H besar dan entalpi spesifik dilambangkan dengan H kecil. Dengan demikian, persamaan yang menyatakan energi spesifik yang dimiliki oleh fluida yang mengalir dapat ditulis menjadi ini ya, rumus yang energi spesifiknya E plus PV sama dengan G kali Z plus setengah kali V kuadrat plus H. Nah, untuk energi yang kedua adalah energi pada proses perubahan atau transisi energi. Yang A adalah energi panas. Nah, energi panasnya adalah energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu antara sistem dan juga lingkungan. Yang panas ini mengalir melalui 3 sistem, yaitu perpindahan panas dari konduksi, perpindahan panas konveksi, dan juga perpindahan panas radiasi. Nah, untuk yang P adalah kerja. Nah, kerja yang biasanya dilambangkan dengan W besar adalah energi yang dihasilkan oleh suatu gaya yang dirumuskan dengan F yang bergerak pada jarak tertentu, dilambangkan dengan S yang dirumuskan dengan persamaan. Nah, ini rumusnya adalah W sama dengan F kali S. Nah, kemudian di diferensial dari persamaan itu adalah dW, D kecil dengan W besar sama dengan F kali ds. Nah, gaya yang merupakan tekanan dikali luas permukaan A. Nah, sehingga menjadi dW sama dengan P kali A besar kali ds besar. Nah, A kali ds ini adalah diferensial dari volume sistem, dan jika A dianggap konstan maka menjadi rumusnya dW sama dengan P kali dV. Oke, untuk kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 6, yaitu contoh analisa neraca energi yang terdapat dalam termodinamika 1 ini ya. Saya memilih kondenser. Nah, kondenser ini merupakan komponen yang digunakan untuk mengkondisikan suatu fluida yang mengalir melewatinya. Nah, selama proses kondensasi fluida tersebut melepaskan panas ke lingkungan. Nah, adapun gambar dari suatu gambar menyajikan ilustrasi aliran energi pada masa kondenser nih. Semoga terlihat ya. Nah, ini adalah suatu gambarnya. Nah, ini M yang masuk, M bintang 1 masuk sama dengan M bintang 2 yang keluar. Nah, di sini ada zigzagnya adalah Q. Nah, untuk keadaan steady state maka berlaku laju energi yang masuk itu sama dengan laju energi yang keluar. Nah, pada kondenser energi yang masuk ke sistem adalah energi yang dibawa aliran fluida yang masuk. Nah, sedangkan energi yang keluar sistem adalah energi yang dibawa oleh aliran fluida yang keluar dan juga panas yang dilepaskan ke lingkungan. Dengan demikian, neraca energinya dapat dinyatakan sebagai rumusnya nih. Ada M bintang dikali dalam kurung G kali Z1 plus kali plus setengah kali V kuadrat plus H1 sama dengan energi yang keluarnya adalah Q bintang ditambah M2 bintang kali G kali Z Z2 plus setengah V kuadrat plus H2. Nah, sedangkan
untuk M1 bintang sendiri sama dengan M2 bintang sama dengan M bintang. Nah, dengan demikian persamaan untuk yang di atas ini menjadi Q bintang sama dengan M M bintang kali G kali Z1 min Z2 ditambah setengah dalam kurung V1 kuadrat min V2 kuadrat ditambah H1 min H2 dalam kurung kurawal. Oke, maaf ada sedikit kendala. Nah, oke, saya lanjutkan tentang kondenser tadi, ada kekurangan materi sedikit. Nah, untuk kelanjutannya, perbedaan energi potensial dan energi kinetik antara fluida yang masuk dan juga yang keluar, yang dimasukkan atau dan juga yang dikeluarkan tidak signifikan terhadap perbedaan energi entalpinya. Nah, dengan demikian persamaan yang 2.9 yang ini yang tengah tadi yang 2.19 maka dapat dinyatakan dengan Q bintang sama dengan M bintang dikali dalam kurung H1 min H2, jadi lebih sederhana. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa panas yang dilepaskan dengan laju energi panas ke lingkungan sebesar Q bintang merupakan penurunan entalpi dari fluida yang mengalir pada kondenser dari H1 menjadi H2. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ogata dari Fakultas Teknik Universitas Pamulang akan mencoba menjelaskan apa itu steady state dan unsteady state dan bagaimana persamaan energinya. Jadi untuk steady state sendiri adalah perpindahan panas konduksi yang terjadi pada suatu benda di mana distribusi temperaturnya tidak terpengaruh oleh waktu dan aliran energinya terjadi pada satu arah dengan mengabaikan arah energi lainnya. Sedangkan unsteady state sendiri adalah perpindahan panas konduksi yang terjadi dari suatu benda di mana distribusi temperaturnya terpengaruh sebagai fungsi waktu dan aliran energinya lebih dari satu arah dengan tidak mengabaikan arah aliran energi lainnya. Untuk persamaan energi di steady state, energi yang masuk dan keluar tidak berubah terhadap waktu, sehingga tidak ada perubahan terhadap massa dan energinya yang menyebabkan laju akumulasinya 0, atau bisa disebut M1 dikurang M2 sama dengan 0. Nah, untuk unsteady state sendiri, energi yang masuk dan keluarnya terpengaruh terhadap waktu, sehingga maka terjadilah perubahan pada massa dan energi yang menyebabkan laju akumulasinya sama, atau bisa dikatakan M1 sama dengan M2. Untuk perumusan dari steady state sendiri adalah nomor 1, dE per dt dikali Q atau energi ditambah dengan massa atau M1 dikalikan dengan gravitasi dikali Z1 yang berarti ketinggian ditambah setengah dikali volume 1 kuadrat ditambah H1 jarak permukaan yang akan dikurangkan dengan W usaha ditambah dengan massa 2 dikali gravitasi dikali ketinggian Z2 ditambah setengah dikali volume 2 kuadrat ditambah jarak permukaan 2 yang hasilnya adalah 0 karena tidak terpengaruh terhadap waktu. Untuk unsteady state sendiri, Q ditambah M1, Q itu energi yang ditambahkan dengan massa dikali G gravitasi dikali Z1 ketinggian ditambah setengah dikali volume 1 kuadrat ditambah jarak permukaan yang hasilnya sama dengan W usaha ditambah M2 atau massa dikali G gravitasi dikali Z2 ditambah setengah dikali volume 2 kuadrat ditambah jarak permukaan 2 yang apabila disubstitusikan menjadi Q kecil yang berarti panas spesifik dengan satuan joule per kilogram ditambah G dikali Z1 ditambah setengah dikali V1 kuadrat tambah H1 yang sama dengan W kecil atau usaha atau kerja spesifik
yang dengan satuan Joule per kilogram ditambah gravitasi dikali Z2 ditambah setengah dikali V2 kuadrat ditambah H2 kuadrat. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok Macan Tutul. Semoga materi yang kami jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua untuk menambah ilmu dan wawasan. Semoga di lain kesempatan kami bisa memberikan materi yang lebih baik lagi. Terima kasih telah menyempatkan untuk menonton video kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.